Bapak, ya. Ini sesuai dengan kesepakatan kita, secepat mungkin minggu ini sudah bisa disalurkan pada mereka yang berat. Ya, cuma 169.385. Nanti kakak dengan jelas 230. Ini masih keluar. Ide asrama mahasiswa. Ya, ini yang untuk sembako yang untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya kesempatan pulang atau dia punya dari luar daerah yang punya asrama KTP Jogja atau yang mereka yang di asrama. Oh ya, ini seperti arahan yang kemarin kita sampaikan, ini bisa diberikan kepada warga masyarakat yang kurang beruntung. Ya mungkin tukang becak, mungkin tukang gendong dan sebagainya yang memang mereka memerlukan. Bantuan ini ya, ini sesuai dengan verifikasi yang sudah kita lakukan dengan kabupaten kota, ya, itu untuk penyerahan bantuan sosial yang mungkin kita tahu bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan 200.000 ya. 400 kita nambah. Pemerintah memberikan bantuan yang 200.000 itu kita tambah dari APBD itu 400.000. Jadi mereka menerimanya jadi 600.000 itu untuk 3 bulan mulai April. Nah, nanti yang mungkin pertama kali akan dilakukan hari Minggu di Gunung Kidul. Jadi ini by name by address, ya, lewat BPD DIY, dan saya punya harapan nanti karena pembagian itu per kelurahan, nanti di setiap kelurahan harapan saya sama Pak Lurah ditempelkan daftar penerima, gitu. Ya, jadi kita bangun akuntabilitas. Jadi yang mestinya nerima 200 kita tambahi 400.000 selama 3 bulan. Terus yang kedua, kita coba untuk membantu masyarakat seperti buruh gendong, tukang beca, kusir andong, dan warga yang lain yang untuk kita bantu beras. Terus yang ketiga, mahasiswa tadi yang di asrama dan sebagainya. Kita belum tahu persis mahasiswa yang mungkin tidak sempat pulang dan sebagainya, berapa ini baru kita beri. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Tambahan 400.000 tadi artinya totalnya berapa kan? Ya tadi itu 203 miliar tadi. 200 berapa tadi? 203 miliar 259 juta. Untuk berapa total kalau 160.800.381. Oh 383. 169. Oh 169.383. Kakak. Berarti sasarannya yang belum dibantu oleh pemerintah pusat asal dalam untuk sasaran penerimanya. Yang lain kan sudah ada yang dibantu lewat pos dan sebagainya. Nah, pemerintah kan juga membantu 200.000. Kan ada. Nah, itu. Yuk, masyarakat miskin itu kan 200.000. Ya kan? Nah, itu yang
selama 3 bulan kita tambahi 400. Jadi selama 3 bulan mereka dapat 600. Kalau tidak keliru yang 200 itu 9 bulan ya? Iya, sampai Desember. Ya, jadi pemerintah sampai Desember itu membantu A 200.000. Tapi karena ada dengan pandemi ini selama 3 bulan ya kita tambahi 400.000 selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan ya 200.000 lagi. Oke? Untuk memastikan tepat sasaran bagaimana Mas Saudara? Makanya itu sudah kita verifikasi yang 168.000 tadi disepakati, daftar sudah kita bikin per kelurahan. Makanya harapan saya supaya kita membangun akuntabilitas di setiap kelurahan nanti kita tempelin daftar nama bagi mereka yang merasa belum mendapatkan, yang mestinya merasa kondisi ekonominya perlu bantuan, silakan sampaikan sama Pak Lurah. Ya, tapi kalau itu dianggap itu double dan tidak berhak, ya duit itu kembalikan. Kita juga bikin dana tampungan yang ada di BPD. Jadi bagi yang tidak berhak ya nanti dikembalikan ke BPD. Ya, tapi kita buka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak terima, yang mestinya nerima, ya, bukan karena kebiasaan loh. Kalau dia sudah lewat pengeluaran tertentu kan memang sudah tidak miskin lagi. Ini dasarnya verifikasi, ya, dari daftar didik sama kita verifikasi untuk tidak double dan sebagainya. Tapi kelewatan kan mungkin itu bisa ngadu untuk nanti kita penuh. Nah nanti terus dia datang sendiri menunjukkan KTP dan dia bersedia menandatangani bahwa dia menerima yang 600 ini, ya, itu memang yang bersangkutan hanya menerima 1 program, tidak double. Ya harus menandatangani itu aja. Karena by name by address, jadi tidak bisa diwakilkan. Kita nggak mau dengan surat kuasa, karena toh nanti di kas-kas BPD di daerah ada. Silakan ambilnya di sana, karena namanya sudah tercantum semua. Ya kita seperti tahun 2006-2010 by name by address, Pak. Oke. Mas Saudara, terkait penegakan hukum saat ini kan masih banyak masyarakat yang melanggar ya, mudik maupun banyak kerumunan. Untuk tindakan tegasnya sendiri seperti apa sih? Apakah perlu efek jerah? Kan ada undang-undang ya, kita masih campaign ya, dalam arti kami berharap masyarakat itu mau mendisiplinkan diri. Yang sebetulnya kita PSBB atau tidak, kalau mereka patuh disiplin mengendalikan diri tinggal di rumah, ya sebetulnya selesai masalahnya, tidak kerumunan dan sebagainya. Tapi kesulitan kita sama-sama itu untuk menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting. Itu kok sepertinya ngerkoso gitu, karena dirinya sendiri tidak mampu mendisiplinkan diri. Kita bisanya hanya mencoba untuk tetap berdialog dengan warga untuk mematuhi protokol kesehatan itu, gitu. Tapi masih terbatas edukasi aja dengan Saudara. Iya, tapi kalau memang nanti kita anggap dengan klaster-klaster itu positifnya dominan, ya, reaktif itu kan tidak mesti positif, bisa negatif. Kalau nanti hasilnya memang negatifnya itu dominan dan kita punya pertimbangan, mungkin juga kita lakukan PSBB biar kita lebih menertibkan mereka yang tidak disiplin itu, ya kan? Ya sebelum itu kita lakukan, saya berharap kesadaran masyarakat, karena semua itu kan dasarnya kesadaran masyarakat. Kita mendorong desa-desa untuk mendata
pemudik dan sebagainya. Kan harapan dari awal itu bagaimana masyarakat itu bukan hanya jadi pelaksana dan korban kebijakan, gitu loh, tapi juga membangun kesadaran di mana masyarakat itu tidak sekedar jadi objek pemerintah daerah, tapi menjadi subjek dalam proses, ya, untuk mendisiplinkan diri sehingga bisa partisipasi seperti yang terjadi seperti tahun 2006 maupun 2010. Biarpun kami juga terima kasih di mana warga masyarakat itu saling membantu. Itu memang karakter kita, tapi jangan hanya saling membantu, tapi juga punya kesadaran untuk mendisiplinkan diri, untuk tidak keluar kalau tidak dianggap penting. Itu aja. Ini Bapak, ya. Ini sesuai dengan kesepakatan kita, secepat mungkin minggu ini sudah bisa disalurkan pada mereka yang berat. Ya, semua 169.300 ini. Nanti kakak dengan jelas. Ini masih keluar. Ide asrama-asrama mahasiswa. Ini yang untuk sembako yang untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya kesempatan pulang atau dia punya dari luar daerah yang punya asrama. KTP Jogja atau yang mereka yang di asrama. Komunitas status bidang. Oh ya. Ini seperti arahan yang kemarin kita sampaikan, ini bisa diberikan kepada warga masyarakat yang kurang beruntung. Ya mungkin tukang becak, mungkin gendong dan sebagainya yang memang mereka memerlukan.